artis-artis ini baru kenal 3 bulan udah berani nikah. Ini harus salut atau gimana nih ya? Hai Cece. Hai Vin. Ini aku ada bawain tahu aci nih dari Dingin Store. Wih, enak banget tahu aci by Dingin Store. Pasti enak nih, kita sambil ngobrol-ngobrol. Wah, untung kamu datang nih pagi-pagi. Cek Vivi lagi liburan keluarga. Cek Teri sendirian nih di sini. Cek, tadi tuh bahas apa sih? Kok kayaknya seru banget. Iya, ini loh. Cece lihat di YouTube sama di berita-berita, kalau artis-artis ini baru kenal 3 bulan aja udah langsung berani nikah. Memangnya kenapa ya, Cek? Kan nikah nggak salah. Nah, menikahnya sih nggak salah, Vin. Yang jadi masalah adalah mereka itu baru aja kenal 3 bulanan gitu, terus langsung udah berani berkomitmen untuk menikah. Yang pertama, apa mereka nggak takut ya salah pilih karena kan mereka belum benar-benar mengenal orang itu. Terus yang kedua, sebenarnya usia mereka tuh masih relatif muda, ya 20 sekian lah gitu loh. Ya mungkin tiap orang itu beda-beda kali ya pengertian soal nikahnya. Nah, itu menarik tuh untuk kita diskusikan. Tapi sebelumnya kita mau sapa Changers dulu. Halo Changers, kembali lagi di program She All About Her. Kali ini kita akan bahas tentang high quality single. Gimana kita yang belum menikah ini bisa benar-benar mempersiapkan diri kita untuk memandang pernikahan sebagai sesuatu yang memang harus kita persiapkan dengan baik gitu ya. Penting gitu ya Vina ya. Yes dong, Cek. Oke, nah tadi kamu kan sempat ngomong nih tentang pengertian dari pernikahan itu tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau menurut kamu sendiri Vina, pengertian kamu tentang pernikahan itu gimana? Nah, kalau menurut aku sih pokoknya kalau orang mau menikah itu harus dilakukan sama 2 orang yang sudah dewasa dan utuh. Ditambah lagi harus beda gender. Nah, itu garis tanda seru ya itu ya, beda gender. Oke, kita bahas dulu soal yang dewasa. Kan dewasa tuh pilihan katanya ya, tua itu pasti, dewasa itu pilihan, bener ya Changers? Nah, kalau menurut kamu kriteria atau ciri-ciri ketika seseorang itu udah dikatakan dewasa itu yang gimana? Nah, aku tuh pikirnya kayak gini ya, orang yang dewasa itu orang yang sudah siap dan berani untuk berkomitmen, kayak gitu. Karena kan komitmen itu bukan soal keputusan sesaat, Betul. Tapi kan efeknya jangka panjang. Apalagi Cek, kalau menikah komitmennya bukan setahun 2 tahun, tapi itu seumur hidup. Jadi arti dewasa menurut kamu Vina bahwa seseorang tuh udah siap berkomitmen dalam arti jangka panjang gitu ya. Yes. Nah kalau menurut Ceteri sendiri arti dewasa itu berarti seseorang udah siap untuk menerima tanggung jawab, memikul tanggung jawab dan sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap orang lain. Contohnya kalau yang suami ya dia udah siap untuk bertanggung jawab atas istri dan anak-anak. Kalau istri berarti kalau kita nih nanti jadi istri gitu ya, berarti kita udah siap untuk bertanggung jawab atas ya seisi rumah kita, suami dan anak-anak kita gitu kan. Kenapa? Soalnya kalau dia nggak siap untuk bertanggung jawab, dia pasti maunya kepengen me time terus nanti ya kan Vina? Nah itu nggak usah nikah berarti Cek. Nggak usah nikah katanya ya Changers, Vina luar biasa, garis keras gitu. Iya kalau misalnya mau me time terus. Nah itu, jadi dewasa itu yang dimaksud adalah seperti itu kalau menurutnya Ceteri. Oke, kita udah kasih pendapat kita tentang dewasa. Nah yang kedua tadi menarik juga, utuh. Menurut kamu Vin, kalau orang yang atau pribadi yang utuh itu yang gimana maksudnya? Nah biasanya kan banyak orang yang ngomong kayak gini Cek, pasangan itu adalah belahan jiwa kita. Kalau menurut aku nih ya, itu istilahnya kurang tepat. Soalnya kan pasangan kita itu nantinya akan jadi partner kita. Dan kalau udah nikah itu kita harus sudah utuh. Keutuhan itu menurut aku waktu kita benar-benar sudah bisa untuk merasa full
dari diri kita sendiri, bukan didapatkan dari luar atau orang lain, kayak gitu. Nah, tentunya keutuhan itu benar-benar bisa didapatkan waktu kita bangun hubungan terus-menerus dengan Tuhan. Nah, benar Kayak banget gitu. itu, Vin. Aku setuju, ya. Changers tentunya juga setuju bahwa keutuhan diri salah satu faktor utamanya adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah erat dan kita pun sudah dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan ya. Jadi bukan separuh, lalu kamu separuh, maka kamu belahan jiwaku sehingga kita saling melengkapi, nggak gitu ya? Enggak dong. Oke, benar banget. Nah, ada lagi tuh Vina, selain belahan jiwa, ada terms yang mengatakan kalau perempuan itu diambil dari tulang rusuk laki-laki ya. Jadi kita ini kayak ribs gitu ya, iga ya. Kalau kamu setuju nggak sama statement yang itu? Nah, kalau yang itu setuju, Cek. Soalnya kan ada tertulis di Alkitab. Nah, kalau di Kejadian 1 itu waktu kita baca, itu kan dijelaskan kalau Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Adam. Tapi kan bukan berarti mereka ini dua pribadi yang tidak utuh terus saling melengkapi. Nggak kayak gitu kan. Adam itu benar-benar sudah utuh, terus nanti baru diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Benar. Jadi Changers, kalau kita sudah sadar bahwa diri kita ini adalah pribadi yang utuh, maka ketika kita bertemu dengan pasangan kita yang utuh juga, kita bisa saling melengkapi ya istilahnya ya, berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan ya. Seperti yang ada di Kejadian 1 ayat 26 gitu ya. Oke, nah Changers kalau mau tahu lebih jauh tentang bagaimana menjadi pribadi yang utuh ya, dan bagaimana ciri-ciri pribadi yang utuh, Changers bisa klik di description box yang di bawah ini tentang satu konten dari Fani Irawati di We Must Know segmen LSD. Oke. Oh, yang singleness itu aja. Bener, kamu juga udah nonton ya? Iya, aku Bagus nonton, banget, kan? tahu. Oke, Cek, daripada kita ngobrol-ngobrol, ini nanti mau basir nih tawacinya. Sorry, Yuk dimakan. habis kita asik banget sih ngobrolnya. Mumpung lagi hangat loh, Cek. Iya. Ih, Cece kok ambil 2 langsung. Lapar ya, Satu aja Cek? deh. Tapi ini dijamin enak ya, tahu acinya dingin store. Nah, Cek, ingat Cek, makan itu jangan langsung pakai ini. Oh iya, aduh. Nanti ada konten yang lucu, makannya itu masih pakai masker. Kita jadi viral nanti. Iya. Nah, Vin, kita lanjut lagi nih ya. Kan kita udah setuju bahwa memang perempuan utuh dan laki-laki utuh bisa berkolaborasi untuk menghasilkan karya yang luar biasa gitu. Kembali lagi, kalau ciri-ciri perempuan dewasa dan utuh. Jadi kalau kita lihat, wah gila nih, perempuan ini dia memang udah dewasa dan dia pribadi yang utuh gitu. Gimana kalau menurut kamu ciri-cirinya apa? Nah, kalau menurutku itu, Cek, aku langsung singkat aja ya, ada 2 poin, Cek. Yang pertama itu, perempuan yang sudah berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu, kemudian dia mengembangkan potensi. Ngomong-ngomong soal berdamai dengan masa lalu, itu hal yang paling penting loh. Khususnya juga di dunia leadership ya, Changers. Salah satu kunci untuk menjadi pemimpin yang sukses tuh dia harus bisa berdamai dengan masa lalunya, berdamai dengan dirinya sendiri. Ditambah lagi dia harus mengenali potensi dirinya, ya kan? Ya, setuju. Jangan sampai kita lebih mengenali potensi orang lain dibandingkan dengan mengenali potensi diri sendiri gitu. Yes. Lalu kalau mengembangkan potensi apa aja nih yang contoh-contoh yang kita bisa lakukan atau mungkin kamu udah lakukan? Kalau yang mengembangkan potensi itu kayak gini. Oh iya, Cek. Aku bahas dulu ya, maksudnya hubungannya berdamai dengan masa lalu, kemudian dengan mengembangkan potensi. Jadi waktu seseorang itu sudah berdamai dengan masa lalu, dia itu menerima semua pengalaman-pengalaman setiap kejadian yang dia pernah lalui di masa lalu, dan juga dia menerima setiap kelebihan sama kekurangannya. Ah, bener banget nih, Changers. Jadi waktu dia sudah bisa menerima kelebihan dan kekurangannya dan hidup di masa sekarang, tidak membawa
ketakutan atau kenangan dari masa lalu. Nah itu dia, barulah dia akan fokus untuk mengembangkan potensinya. Jadi nggak ada rasa insecure lagi kayak gitu. Ah, bener banget ya, mengenali kelebihan dan kelemahan diri sendiri sehingga kelebihan kita bisa semakin tajamkan, tapi kelemahan ya diusahakan untuk kita bisa mengurangi ya. Gitu. Diminimalkan lah. Diminimalisasi, bener banget Vin. Ke Cece tambahin satu lagi deh, bahwa perempuan itu juga harus bisa membuka diri untuk berteman dengan siapapun. Bukannya kita bisa berteman ya dengan siapa saja? Ngapain harus membuka diri lagi? Maksudnya kayak gimana tuh, Cek? Kalau Cece mandang seperti ini, Vin. Kan kita berteman itu dengan dua gender ya di dunia ini ya. Tuhan ciptakan dua gender ya, changers, nggak ada gender-gender yang lain. Nah, yang pertama kita berteman dengan lawan jenis, dengan cowok-cowok gitu kan. Nah, itu ada tahap-tahap di mana mungkin kita awal dari pertemanan itu kita pengenalan biasa saja gitu kan. Mengenal sisi luar lah dari kehidupan kita kayak gitu. Nah, tapi ada tahap di mana nanti kita akan semakin memiliki teman-teman yang menjadi sahabat kita. Oh, maksudnya jadi tahapnya lebih dalam lagi ya? Iya, bener banget, Vin. Ada tahapan yang lebih dalam di mana kita mengenal lebih jauh, menjadi sahabat kita, kayak gitu. Kita bisa berdiskusi banyak hal, kita bisa bicara hati ke hati, mungkin lebih jauh lagi dibandingkan yang tadi yang hanya berteman biasa. Berarti dari abis itu baru deh kayak masuk tahap PDKT, perkenalan kayak gitu. Nah, bener banget. Dari pengenalan yang lebih dalam itu tadi, dari situlah mungkin ya kita berdoa sama Tuhan, ya kan, kita minta petunjuk Tuhan, dan kita mengenal orang-orang dekat tersebut, sahabat-sahabat tersebut. Dari situ mungkin kita bisa melihat siapa nih kira-kira calon yang terbaik gitu, yang memang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah pilihkan kayak gitu ya. Paham. Begitu, Vin. Nah, lalu yang kedua itu tadi kan kalau dengan lawan jenis ya. Iya, itu kan dengan yang cowok. Kalau yang cewek itu kayak gimana, Cik? Nah, kalau dengan yang cewek itu berteman dengan siapapun dalam arti kita nggak memandang sesama perempuan itu sebagai saingan gitu loh, Vin. Nanti sikut-sikutan. Sikut-sikutan kita. Nah, kita kan sering lihat itu di sosmed, contohnya banyak sesama perempuan yang justru saling menjatuhkan perempuan lainnya, saling julid, saling ngegosip. Kamu pernah nggak jadi korban julitan nih? Nah, mana tahu, Cek, kan itu berarti netizen di luar sana. Aku kan mana tahu. Kalau Vina ini anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya, Vin ya. Nah, jadi changers ketika berteman dengan sesama perempuan, hendaklah kita benar-benar membuka diri kita. Ketika kita udah berdamai dengan diri sendiri, kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Nah, justru kita bisa saling support perempuan yang satu dengan yang lain, saling berkolaborasi gitu loh, menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Iya, setuju, Cek. Berarti kan ini ya, maksudnya kita berteman itu dengan kita sudah tahu kelemahan kelebihan masing-masing, kita saling mengembangkan potensi. Nah, kita juga saling mendukung tuh, sama sesama perempuan kita mendukung mereka untuk potensinya semakin dikembangkan. Terus kalau punya kelemahan, ya udah kita terima aja apa adanya, bukan malah kayak jadi saingan yang tadi Cece bilang ya. Iya. Gitu. Nah, itu memang penting banget, Vina. Jadi sebagai perempuan yang utuh dan dewasa, kita nggak akan lagi merasa insecure, tapi kita menjadi pribadi yang secure ya, sehingga kita bisa empower perempuan-perempuan yang lain juga gitu kan. Dan ya bisa juga sih kita empower cowok-cowok yang di sekitar kita, nggak menutup kemungkinan untuk itu gitu kan. Jadi jangan sampai ya changers kita jadi bagian dari toxic friendship. Nah, itu juga ada topiknya loh di We Must Know Toxic Friendship. Lihat aja description box di bawah ini gitu. Kamu jangan lupa nonton juga tuh, Vin, bagus banget. Oke, Cek, sip. Nah, kamu pernah nggak terlibat dalam toxic friendship yang kayak gitu, saling menjatuhkan? Aku sih enggak ya, Cek. Pokoknya kalau sudah melihat potensi pertemanan yang nggak sehat, udah tuh tak jauhin pasti. Jadi nggak mau ikut-ikut ke sana lah. Iya, benar banget. Berarti kamu cukup waras, Vin, orangnya. Oke, memang waras ya. Iya.
Nah, Changers, jangan lupa dari diskusi kita hari ini ya, jadilah perempuan yang dewasa dan utuh sebelum kita itu memutuskan untuk melangkah masuk dalam dunia pernikahan, gitu ya. Nah, ciri-ciri perempuan yang dewasa dan utuh tadi, salah satunya siap menerima tanggung jawab, siap berkomitmen, kamu kemudian bisa berdamai dengan masa lalu, bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Terus mengembangkan potensi. Dan mengembangkan potensi kita buat kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Oke, nah itu yang akan buat kita jadi high quality single. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk terus bersuka cita dan bangun hubungan dengan Tuhan supaya kita juga bisa terus menjadi pribadi yang utuh itu tadi ya. Bukan belahan jiwa, kamu separuh aku gitu ya. Iya, nanti jadi lagu dong. Jadi lagu. Oke, gimana Changers? Seru banget kan perbincangan kita siang hari ini di She All About Her. Jadi ikuti terus program She yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Juga komen di bawah ini untuk setiap pertanyaan nanti tim YouTube yang akan segera gercep untuk menjawab kayak gitu ya, Changers. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk topik-topik yang menarik berikutnya. Oke, sekian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye. Nah, Cek, yuk kita makan lagi nih. Oh iya, ini ternyata ada loh. Wah, IG-nya. Ada IG dan WA-nya juga ya. Atau di bawah ini mungkin bisa dilihat ya. Dari Dingin Store. Dingin Store enak banget. Yuk kita makan lagi, Cek. Ya.